merepresentasikan tentang karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis adalah karangan yang menerapkan pendapat, hasil pengamatan, tujuan dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bersantun bahasa dari isi yang kebenarannya dapat bertanggung jawab. Pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Menurut Eko Sulsolo tahun 1995, karya tulis ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang dapat disesuaikan sifat keilmiahannya, didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun oleh metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya. Menurut Deklot Riona, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan pembangunan dan hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dapat melalui litlur pengalaman tata penelitian. Terus pengertian karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis diterbitkan yang mengungkapkan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seorang atau tim dengan memenuhi kaidah etika keilmuan yang ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Advin tahun 2003 mengatakan bahwa ada beberapa jenis karangan ilmuwan yang ditulis oleh senilai makalah dan spesi. Ada pula nama lain seperti kertas kerja, laporan penelitian, tesis disertai bentuk-bentuk jenis karya ilmuwan menurut Arifin 2003. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengatur suatu masalah pembahasan berdasarkan data dan lapangan bersifat objektif. Terus Ekskripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan, percobaan laboratorium. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis juga adalah tulisan yang dilakukan detail daripada spesi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu detail yang dibutuhkan oleh penulis. Disusun sebagai tugas akhir untuk merager dokter. Terus jika dihubungkan dengan hendaknya, maka fungsi karya ilmiah adalah berbagai bentuk penjelasan, action,
Tulisan dapat dijelaskan sebagai suatu hal yang sebelumnya kita ketahui tidak jelas atau tidak pasti. Tulisan dapat membentuk festival yang memungkinkan akan datang masa akan datang. Tidak emotif artinya karya ilmiah ditulis dengan melibatkan aspek perasaan dan penulisannya, sebab karya ilmiah menerapkan karya yang diterapkan dalam hasil andisi penelitian, bukan dalam perasaan subjektif dari penulis. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Menggunakan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisan, mulai dari penulisan sumber tion hingga penulisan kesimpulan. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmuwan harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah akidah dalam bidang penelitian. Penulis itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian dan penulisnya memiliki keabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam kaidah. Terdapat KSB bersifat objektif, menggunakan kalimat efektif. Terus selanjutnya penyelenggaraan karya tulis ilmiah. Pelanggaran karya tulis ilmiah menurut peraturan Undang-Undang Pendidikan nomor 17 tahun 2010. Pelangit adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kritis untuk suatu karya ilmiah dengan mengungkapkan sebagian atau seluruh karya tulis ilmiah atau karya ilmiah pihak lain yang diikuti sebagai karya ilmiah. Objek plagiasi yaitu ide, konsep, kata-kata, kalimat, data, benda karya. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 mengatur sanksi bagi mahasiswa melakukan tidak akan memperoleh sanksi sebagai berikut: teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, membatalkan nilai, memperhatikan dengan hormat atas status berbagai mahasiswa, memperhentikan tidak ada hormat dari status sebagai mahasiswa, pembatalan izin ijazah apabila tidak lulus, ada proses pendidikan. Ada proses pendidikan. Tata cara menghindari plagian. Terlebih dahulu menyiapkan buku yang akan dibahas, membuat catatan kecil yang nantinya dijadikan kesimpulan catatan, menuliskan ide atau judul paragraf tersebut, paragraf penerbit, tahun penerbit, tempat terbit dan jumlah halaman. Kemudian tuliskan ide utama dalam buku yang dibaca, menulis dengan melihat dari catatan kecil yang nantinya dibaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.